Apakah membuat yayasan itu termasuk di antara bentuk berpecah belah di antara kaum muslimin? Nah, berorganisasi dengan maksud dan tujuan agar dalam rangka mengayomi dakwah ini murni perkara al-wasail, perkara wasilah. Sehingga selama di situ tidak ada larangan, maka hukum asalnya diperbolehkan. Karena seperti di negara kita, bahwa untuk bisa mendapatkan perizinan-perizinan resmi, dia harus punya payung hukum. Nah, kalau tidak ada payung hukum, maka tidak bisa mendapatkan izin. Seperti sekolah, untuk bisa mendapatkan legalitas dari negara sehingga nanti siswa bisa ujian, maka harus punya payung hukum. Payung hukumnya ada sendiri, nanti ada yayasan, ada lembaga apa, dan seterusnya. Baik, fungsi yayasan jika hanya sampai di posisi ini enggak masalah. Tapi ketika yayasan itu dianggap sebagai dianggap sebagai tempat yang dianggap sebagai apa? Misalnya kata final, enggak boleh beda apapun. Pokoknya semua harus seragam. Nah, itu yang bisa kita katakan di sinilah yang ke arah tahazzub. Di sini yang ke arah tahazzub. Dan ada sebagian yayasan yang tujuannya kayak gitu. Makanya ketika kader-kader mudanya mereka mau menjadi anggota resmi, itu ada ada pelantikan, ya. Pelantikan kader muda, dan salah satunya adalah mereka disumpah akan mengikuti setiap keputusan organisasi. Misalnya hasil musyawarah di organisasi ini untuk masalah fikihnya kayak gini. Jadilah himpunan fikih organisasi. Hasil pembahasan organisasi. Yang ini nggak boleh diselisih. Nah, itu yang nggak boleh. Itu berarti sudah mengarah kepada ta'assub. Itu sudah mengarah kepada ta'assub. Nah, mereka yang anti yayasan 100%, itu memahami yayasan-yayasan yang diselenggarakan oleh para asatidzah salafin sebagaimana yayasan yang pertama tadi. Oh, ini ada yayasan A, yayasan B. Itu nanti sama seperti itu. Yayasan-yayasan yang menetapkan bahwa semua anggotanya wajib ikut fikihnya ini. Dipahami seperti itu. Padahal ini kias yang ma'al farid, kias yang jelas salah. Yayasan itu punya penyimpangan misalnya. Dia mewajibkan seluruh anggotanya diseragamkan. Seperti LDI kan kayak gitu ya. LDI itu kan yayasan ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu aslinya yayasan. Dia seragamkan. Pokoknya semua anggota LDI harus kayak gini fikihnya. Beda seperti ini keluar dari LDI. Itu ta'assub. Nah, Yayasan Amal Abadi Indonesia disamakan dengan LDI, jangan. Jauh sekali. Yayasan Amal Abadi Indonesia, Yayasan Islam Al-Athari, Yayasan Yufid Network, Yayasan apa lagi? Al-Furqan dan yang lainnya, mereka hanya membuat yayasan untuk sebatas payung hukum, sehingga apa yang dilakukan itu legal secara negara. Nah, selanjutnya aktivitas yang mereka lakukan tidak dipermasalahkan oleh aparat. Ini jangan disamakan dengan itu. Beda sekali. Dan sebaliknya, mereka yang anti dengan yayasan nanti membentuk hizb sendiri. Wah, siapa yang nggak sepakat dengan pendapat kami bahwa yayasan itu haram, maka dia hizbi. Nah, itu ta'assub. Justru ini yang mengajak mereka untuk ta'assub. Dan dulu saya bagian dari mereka. Alhamdulillah Allah selamatkan. Dan itu hidayah yang Masya Allah bertahan di sana. Memang susah untuk keluar, punya pemahaman seperti itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kami dari situ. Yang justru yang mengajak hizbi adalah mereka. Nah, sehingga siapa yang enggak setuju dengan ini, maka dia bukan golongan dari kami. Itu kan gaya hizbi. Sementara yayasan-yayasan itu enggak pernah punya prinsip kayak gitu. Mereka mengajarkan fikih sebagaimana apa adanya. Selanjutnya silahkan, Anda mau ngambil silahkan, enggak ngambil juga silahkan. Ini pertimbangan kami. Dan arah tidak hizbi kan kayak gitu. Menyampaikan pendapat, sementara masyarakat silahkan mau mengambil, ini alasannya seperti ini. Kalau menurut Anda kok saya nggak cocok,
itu kembali kepada pribadi masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kita hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah di atas jalan kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.